Kisruh pergantian antara waktu anggota DPR dari fraksi PDIP berujung operasi tangkap tangan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kita lihat kronologinya dalam infografis berikut ini. Kisruh ini berawal dari 20 September 2018 di mana KPU menetapkan DCT DPP PDIP Dapil Sumsel 1 dengan urutan pertama Nazarudin Kemas, urutan kedua Darmadi Jupri, lalu ketiga Rifki Aprilia dan juga ada 7 calon di sini dan nomor 6 adalah Harun Masiku. Di 26 Maret 2019 calon nomor urut 1 Nazarudin Kemas kemudian meninggal dunia. Kita akan lihat kronologi data berikutnya. Ya, rekapitulasi suara di 21 Mei 2019 suara sah PDIP dan calon adalah 265.160 suara. Untuk itu karena nomor 1 Nazarudin Kemas memperoleh suara 145.752 suara kemudian meninggal dunia, akhirnya seharusnya memang urutan kedua itu Rifki Aprilia dengan perolehan suara 44.402 suara. Namun inilah yang kemudian membuat atau menjadi berkonflik atau ada masalah dengan Harun Masiku dengan suara yang berjumlah 5.878 suara. Di mana kalau kita lihat memang dalam PKPU harusnya memang urutan kedua lah yang kemudian maju untuk menjadi wakil rakyat dari Dapil Sumsel 1 ini. Kita akan lihat kronologi berikutnya di mana pada 24 Juni 2019 kemudian DPP PDIP mengajukan uji materi PKPU nomor 3 tahun 2019 di mana pasal 54 ayat 5 huruf K dan pasal 55 ayat 3 kepada MA. Di 19 Juli 2019 kemudian MA mengkabulkan sebagian uji materi putusan MA. Ini termaktub dalam putusan MA nomor 57P HUM-2019. Dan kita akan lihat juga kronologi berikutnya di mana kemudian 5 Agustus 2019 DPP PDIP mengajukan minta KPU mengalihkan suara sah Nazarudin Kemas yang meninggal dunia kepada Harun Masiku yang justru ada di urutan ke-6. Dan 26 Agustus 2019 KPU menolak permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai perundang-undangan. Di 26 Agustus 2019 juga dalam rapat pleno KPU menetapkan calon terpilih adalah Rifki Aprilia. Namun sebelumnya seperti kita ketahui bahwa MA telah mengkabulkan uji materi dari DPP PDIP. Kita akan lihat kronologi berikutnya. Ini ada 2 pegangan, sebetulnya pegangan KPU adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di mana ada di pasal 426 di mana calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya. Namun kemudian menurut fatwa MA pada tanggal 23 September 2019 nomor 37-Tun-9 2019 menyatakan bahwa untuk melaksanakan putusan MA tersebut pemerintah dalam hal ini KPU wajib konsisten menyimak pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Dalam hal ini putusan MA nomor 57P HUM-2019 di mana halaman 66 sampai 67 di mana menyatakan penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia kewenangannya diserahkan kepada pimpinan parpol untuk diberikan kepada caleg yang dinilai terbaik. Inilah yang kemudian menjadi kisruh hingga saat ini. Dan di akhir dari kronologi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah di tanggal 8 Januari 2020 di mana KPK melakukan OTT terhadap Komisioner Wahyu Setiawan dan 3 orang di mana kasus dugaan suap PAW DPR PDIP Dapil Sumsel 1 total suapnya adalah 900 juta rupiah. Mana yang sebetulnya bisa menjadikan pijakan untuk kemudian mengajukan siapa yang berhak duduk di kursi tersebut dan juga mana yang kemudian masyarakat akan menjadi pegangan oleh masyarakat. Kita akan langsung bergabung bersama rekan Zakia Arfan yang sudah berada dengan sejumlah
narasumber untuk mendiskusikan hal ini. Silakan Zakia. Baik, Ade, terima kasih dan juga pemirsa, memang ini ada pegangan hukum yang berbeda antara KPU dan PDI Perjuangan terkait PAW atau pergantian antar waktu DPR dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Buntutnya ada upaya untuk menggoda KPU dari PDI Perjuangan untuk memenuhi keinginan partai tersebut dengan berbekal putusan dan fatwa MA. Benarkah KPU sempat terbelah antara yang pro dan kontra fatwa MA? Dan benarkah ada komisioner KPU lain selain Wahyu Setiawan yang terlibat? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bersama kami pakar hukum tata negara Juanda dan juga mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumai. Selamat pagi Prof. Juanda, selamat pagi Mas Hadar. Ini ada tafsir berbeda terkait dengan mekanisme PAW. Saya ingin ke Prof. Juanda terlebih dahulu. Kalau melihat PDIP ini sendiri berpegang pada PKPU, tapi KPU berpegang pada Undang-Undang MD3, Undang-Undang Pemilu. Anda melihat mana yang lebih kuat ini sebenarnya, Prof. Juanda? Nah, saya tambahkan lagi. Sebenarnya kalau saya lihat dari kasus ini sekarang ini, PDI Perjuangan itu adalah berdasarkan kepada putusan MA. Ya, gitu. Nah, dan fatwa MA. Sebenarnya kalau berdasarkan PKPU yang ada sebenarnya tidak ada masalah karena PKPU yang ada itu berpegang pada undang-undang, ya, baik undang-undang MD3 maupun pemilu sendiri. Nah, oleh karena itu kalau dilihat dari kasus ini, prinsip dalam negara hukum itu sebenarnya putusan pengadilan atau yang dalam konteks sekarang adalah putusan Mahkamah Agung itu harus ditaati dan dihormati. Prinsipnya begitu, ya, tidak boleh kita keluar dari prinsip dulu. Nah, problemnya adalah bagaimana ketika putusan Mahkamah Agung ya itu dianggap oleh KPU bertentangan atau tidak sesuai dengan undang-undang. Ini problemnya. Nah, menurut saya adalah bahwa ketika ini terjadi, maka ketika putusan ini adalah dianggap bertentangan, maka prinsipnya undang-undang ketentuan undang-undang yang dipedomani. Tetap berpegang pada undang-undang berarti? Iya. Baik. Nah, jadi perlu saya jelaskan lagi supaya tidak salah tafsir. Prinsipnya, nah ini prinsipnya. Nah, ketika tidak ada pertentangan antara putusan, karena begini, putusan Mahkamah Agung itu sebenarnya menguji PKPU. Yang diajukan oleh PDI, salah satu lah PDI Perjuangan ya, anggota yang katakanlah yang mengajukan partai itu ya, PDIP. Nah, katakanlah dari PDIP. Nah, ketika ini adalah alat ujinya tentu ada, yaitu peraturan perundangan yang lebih tinggi. Nah, peraturan perundangan yang lebih tinggi salah satunya undang-undang yang saya sebutkan tadi. Nah, ketika undang-undang yang mengatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau diberhentikan ya di dalam Susduk MPR, undang-undang tentang Susduk MPR, DPR, DPRD itu adalah di pasal 239 mulai dari sana itu jelas bahwa diganti, kalau itu PAW diganti oleh calon yang punya suara terbanyak. Tapi Prof, ini perbedaan antara fatwa MA dengan putusan MA. Ini apa bedanya dan mana yang lebih kuat? Putusan MA itu adalah putusan yang memang merupakan hasil dari proses katakanlah sengketa antara pihak yang tentu sebenarnya harusnya memuat kandungan penegakan hukum dan keadilan. Dan itu adalah ada majelis hakimnya melalui proses pembuktian di pengadilan. Kalau fatwa ini adalah nasihat atau pendapat hukum yang diberikan oleh MA terhadap satu hal yang diminta oleh lembaga atau seseorang. Nah, fatwa ini sebenarnya kalau kita gali lebih lanjut tentang maknanya sebenarnya secara hukum tidak mempunyai kekuatan yang untuk dipedomani tidak harus diikuti ketika fatwa itu dianggap oleh yang berkepentingan bahwa ini adalah tidak layak atau ada pemikiran bahwa ini adalah bertentangan dengan logika hukum, keadilan atau peraturan perundangan yang lebih tinggi misalnya. Tidak wajib. Tetapi kalau putusan MA sebenarnya adalah kita wajib mentaati sepanjang yang saya katakan tadi ya bahwa
tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, ketika putusan MA ini ada dua pilihan yang pelik memang. Putusan MA ini dianggap bertentangan dengan undang-undang, ya, karena undang-undang dibuat oleh DPR bersama Presiden, maka saya mengatakan sebagai ahli hukum tata negara lebih bagus pilihan ini ya diikuti undang-undang. Kalau ini bertentangan dengan undang-undang, ikuti undang-undang. Yang lebih tinggi begitu ada ya? apa sebenarnya putusan ini? Kenapa tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang? Baik. Demikian. Ini yang jadi pertanyaan juga, begitu. Baik, saya ingin ke Mas Hadar, kalau mekanismenya selama ini seperti apa? Kalau biasanya kan PAW yang kita tahu sudah menjadi anggota DPR, sudah dilantik begitu, kemudian ada kondisi-kondisi tertentu sehingga meninggal dunia. Nah, saat ini adalah kondisinya ini bahkan pemilunya saja belum dipilih gitu, belum mulai, sudah meninggal dunia pada Maret 2019. Nah, kalau mekanismenya seperti ini biasanya seperti apa yang dilakukan oleh KPU? Apakah yang dilakukan KPU saat ini sudah sesuai begitu? Ya, saya kira sudah sesuai, tetapi mungkin perlu dikelirkan. Memang ini kan ada proses ya, ada proses pemungutan suara, kemudian ada proses penetapan hasil, ada proses penetapan terpilih, calon terpilih, ada proses pelantikan, dan kemudian menjadi anggota dewan. Kita pisahkan itu, pelantikan menjadi anggota dewan dan sebelumnya dari pemungutan suara sampai penetapan calon terpilih. Sebetulnya yang digugat, diajukan judicial review itu adalah penetapan calon terpilih. Jadi PDIP ingin menguji, kelihatannya tidak setuju, kalau calon terpilih itu ditentukan oleh KPU seperti sekarang ini, yaitu perolehan suara terbanyak gitu. Karena ini ada yang meninggal. Nah, kalau ada yang meninggal, keinginannya itu dialah yang menentukan. Nah, kelihatannya ini dikabulkan. Ya, walaupun dari substansi dikabulkan itu menurut saya di sini problem besarnya. Karena apa? Apa yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung itu menurut saya bertentangan dengan undang-undang. Karena apa? Kita melihat inti undang-undang pemilu, ya, itu ada elemen yang namanya sistem pemilu. Oke. Sistem pemilu itu pasal 422 atau begini, sistem pemilu itu adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, ada kata terbuka. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup, ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ada pasal mengatakan pasal 422 di Undang-Undang Pemilu, calon terpilih, ini calon terpilih ya, jadi sebelum dia dilantik, ya. Calon terpilih itu berdasarkan perolehan kursi. Jadi kalau partai dapat kursi, maka ada calon terpilih. Kalau nggak punya kursi, nggak ada calon terpilih. Kira-kira begitu maksudnya. Dan berdasarkan perolehan suara terbanyak atau perolehan suara dari masing-masing caleg. Personal, perorangan. Jadi masing-masing caleg gitu. Ya. Nah, jadi bukan ada dari pindahan suara partai politik. Ada pindahan dari caleg lain, misalnya karena meninggal. Bukan itu, masing-masing caleg. Kira-kira begitu. Jadi undang-undang kita itu sudah sangat jelas gitu. Dan harus diingat tadi, ini karena sistem proporsional terbuka. Artinya apa? Masyarakat pemilih itu diberikan kedaulatan untuk menentukan siapa yang dia inginkan. Dan itu melalui suaranya gitu. Nah, tetapi apa yang berlangsung sekarang? Pemilu sudah selesai. Kemudian ada keinginan merubah aturan ini gitu. Di mana posisi rakyat? Apakah diperhatikan? Di mana posisi caleg masing-masing yang semuanya caleg ini yang kita bicarakan ini adalah caleg dari PDIP loh. Bukan caleg dari tempat lain gitu. Kok kemudian mau dipindah-pindahin, mau dirubah-rubah? Ini kan menjadi pertanyaan. Nah, jadi menurut saya ini problem kita sekarang gitu. Terjadi waktu itu ada beberapa waktu kasus Wulan Jamilah juga demikian. Nah, sekarang ada yang ini lagi. Ada kecenderungan partai politik ini ingin mengatur sendiri. Tidak mau konsisten, tidak mau disiplin dengan sistem yang sudah dibuat oleh mereka sendiri bersama pemerintah di dalam undang-undang. Ingin mengintervensi kepentingan mereka sendiri, Dan padahal saya kira itu yang terjadi gitu. Sebenarnya memang ada kewenangan partai untuk melakukan PAW, tapi dengan catatan di situ dibuatkan dengan catatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini peraturan perundang-undangan yang termasuk yang kita bilang tadi undang-undang gitu loh. Demikian juga ada persyaratan untuk pergantian calon terpilih itu.
Kalau dia mengundurkan diri, dia meninggal dunia, dia ternyata sebelum dilantik itu ada terpidana, itu Diberhentikan. tidak memenuhi Baik. syarat. Ya. begitu Tapi berarti istilahnya. apakah memang masih ada celah-celah yang bisa digunakan oleh partai politik? Karena kalau kita Untuk? melihat untuk mengganti-ganti siapa yang mereka ingin taruh begitu seperti kasus tadi yang Anda katakan Mulan Jamila, kemudian juga ini yang kita lihat saat ini. Sayangnya Tapi ada, Mas, ya. Mau Mas kita Hadar, jawab nanti? boleh dijawab nanti karena Baik, kita saya harus sabar. jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa juga tentunya Anda sabar untuk menunggu. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Baik, kami kembali akan berbincang. Mas Hadar, tadi pertanyaan saya berarti ini artinya partai ingin mengintervensi begitu kan? Artinya ingin campur tangan, padahal pemilihan ini kan langsung dipilih oleh rakyat. Betul. Tapi sebenarnya mereka sudah punya keinginan sendiri dong untuk menempatkan siapa-siapa dan sudah melihat banyak celah-celah nih berarti dalam... Itu yang menjadi pertanyaan kita. Semua 8, ini dapil Sulsel 1 ya, itu kan calegnya PDIP semua. Iya. 8 gitu kan. Dan ini menarik kok mau karena ditukar-tukar di sama bawah dia? Nazarudin Kimas itu kan Ya. ada beberapa. Rizky Aprilia yang akhirnya dilantik adalah nomor urut 3. Harun Masiku itu nomor urut 6. Masih ada urutan yang lainnya. Betul. Dan dari jumlah perolehan suara ini bedanya jauh sekali. Betul. Rizky Aprilia 7,5 kali. 44.400 lebih dan 5 Harun ribuan Masiku sekian. hanya 5.000. Betul. Tapi dipaksakan begitu sepertinya. Betul. Dan perlu satu landasan hukum, makanya pergi ke Mahkamah Agung. Kira-kira begitu kan? Nah, karena ada putusan Mahkamah Agung yang mendukung ke arah sana, walaupun kalau dilihat rinci, sebetulnya tidak menunjukkan harus kemana suara itu dan sebagainya, diberikan kepada partai politik untuk menentukan caleg terbaiknya kan begitu. Terbaik. Nah, jadi KPU pun tidak bisa mengikuti itu juga gitu. Dia dengan bahasanya tidak Prof. ada Yono, landasan caleg yang kuat. terbaik ini kan bisa dibilang relatif ya. Nah, itu. Terbaik itu Betul. bagaimana sebenarnya? Yang saya Tolak ukurnya mau- apa? Yang saya mau jelaskan, saya melihat putusan Mahkamah Agung itu satu sisi sebenarnya ada hal-hal yang memang sebenarnya tidak bertentangan secara totali dengan undang-undang. Artinya putusan itu tidak menunjukkan orang siapa yang diproses untuk menggantikan katakanlah kalau PAW ya. Nah, tetapi kata-kata yang calon terbaik ini yang ditafsirkan dan itu adalah tidak ada ukuran yang sangat rigid Terbaik atau kepribadiannya, konkret. terbaik jumlah suaranya, apa inilah terbaik subjektif atau apa? kata tadi, subjektif dan relatif. Sehingga inilah dimampatkan, kita juga bertanya, kalau demikian berarti si Harun ini terbaik menurut PDI Perjuangan toh? Karena digagas, diusulkan untuk menggantikan si Aprilia. Tapi menurut Sementara yang lain ada yang urut 2, 3, 4, 5 ya dengan suara yang begitu banyak tadi. Nah, terbaik tapi menurut saya logika hukum tidak masuk dan tingkat kewajaran itu tidak, karena berarti begini. Saya ingin mohon maaf Ya, Bang apa-apa. Hadar ya, Silakan. bahwa tidak mengambil ranahnya Bang Hadar, tetapi tidak menambahkan penting. Ya, betul. bahwa di dalam proses pemilu itu kan suara rakyat ini. Ya. Nah, berarti yang 5.000 ini kalau memang ini terbaik mengucilkan dan meniadakan suara yang 44.000 terus berapa ribu itu hampir kalau tidak salah puluhan ribu atau ratusan ribu toh. Nah, terbaik gara-gara 5.000 ini. Nah, kecuali kalau memang katakanlah terbaik ini karena yang lain itu cacat hukum. Sebagaimana tadi sudah jelaskan persyaratan tidak termenuhi lagi. Ya. Katakanlah dia karena melanggar sumpah jabatan dan tidak lagi memenuhi persyaratan, kemudian ada kasus hukum, kemudian memang dia adalah tidak bisa menjalankan tugas secara terus-menerus 3 bulan dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, kalau memang itu ada memenuhi syarat si Aprilia dan yang lain ini tadi, yang 2, 3, 4, 5 ini tidak memenuhi syarat undang-undang, saya kira memang itu yang terbaik. Nah, walaupun itu adalah hak partai, tetapi catatan hak partai untuk mengusulkan seseorang itu adalah selalu connect sesuai dengan peraturan perundang. Dan itu juga saya lihat putusan dari Mahkamah Agung itu masih on the track dalam hal itu. Baik. Tetapi dimampatkan atau ditafsirkan lain. Nah, ini yang menjadi persoalan kita sebagai orang hukum kaget. Saya kira bagaimana kok tidak mengikuti
pertama termasuk putusan Mahkamah Agung dan undang-undang. Jadi Mas kalau Ade? menurut saya terbaik itu harus dikembalikan kepada sistem pemilu yang dimaksudkan. Jadi kalau sistemnya tertutup, di dalam pencalonan itu dia nomor urut yang menentukan. Yang terbaik menurut partai politik ditaruh di nomor 1 Baik. dan seterusnya. Tapi kalau dalam proporsional terbuka, itu apa maksudnya? Ini semua terbaik. Silakan rakyat yang memilih. Oke. Dari mana yang terbaik menurut rakyat? Dari perolehan suara masing-masing. Iya. Jadi undang-undang sangat jelas, maksud sistem sangat jelas. Jadi itulah yang harus kita patuhi. Jadi jangan setelah pemungutan suara rakyat udah diajak, ini kami terbaik, pilihlah kami. Tapi habis itu diutak-atik gitu loh. Dan Mungkin baru sadar ternyata ini yang terbaik di nomor 6 ini mungkin dari bisa jadi, tetapi setelah jangan-jangan melihat mungkin dari Bisa daftar jadi. kekayaannya atau mungkin keberbedaan. bisa jadi. Tetapi Mas jangan-jangan Hadar- di belakangnya ada sesuatu sesudah Mas Hadar itu selama gitu. dulu sebagai komisioner KPU, banyak tidak sih sebenarnya tekanan-tekanan dari partai politik sendiri untuk ikut campur begitu terkait ya hal-hal yang semacam ini? Ya, dulu? ya, ya, banyak. Termasuk di dalam wilayah Tapi kuat menghadapinya ya. Kalau saya udah akhirnya nggak usah dilayani sajalah gitu kan, kira-kira begitu. Atau dilayani rame-rame, kita hormati gitu ya. Nah, banyak terutama di tahap-tahapan di mana itu adalah hidup matinya, quote unquote, dari peserta atau caleg ini. Jadi misalnya kayak situasi sekarang, Ya. apakah dia ditetapkan sebagai terpilih, apakah dia ditetapkan sebagai calon, apakah dia ditetapkan kalau awal sebagai peserta pemilu, itu momen-momen di mana yang hidup matinya di dalam satu kompetisi politik di pemilu begitu. Baik. Nah, jadi seringkali itu kalau PAW yang benar-benar PAW ya, udah anggota dewan, ya, aturan itu permintaan pergantian itu harus datang dari pimpinan dewan. Oke. Kalau dari parpol nggak dilayani. Tapi seringkali itu dari parpol pada datang semua mengirim Oke. surat, dan kadang-kadang surat itu bukan hanya ke ketua KPU, tapi ke setiap komisioner itu Komisioner yang diberikan. lain. Ini- Itu kelihatan keinginannya Ini kan gitu. ada Ya. satu komisioner KPU yang saat ini Ya. tertangkap tangan begitu ya. Ini untuk bisa mengubah, kita katakan ini kan tujuannya ingin mengubah begitu ya. Dugaannya ingin mengubah PAW ini sendiri Betul. begitu melalui suara dari komisioner ini sendiri. Ya. Ini memungkinkan memangnya kalau memang hanya sendiri dari satu komisioner ini. Ya, Mas Hadar. memungkinkan ada saja, tetapi tentu untuk merubah, karena kita kolegial, sistemnya kepemimpinan KPU itu di dalam mengambil keputusan harus semua ikut mengambil keputusan. Ya tentu tidak bisa suara dia sendirian, kira-kira begitu. Ya. Baik. Tetapi juga harus dilihat dari bagaimana pengaturan hal-hal yang mau diputuskan ini. Kalau mengenai penetapan calon terpilih, mengenai PAW, itu semuanya sudah sangat jelas. Oke. Peraturan KPU sudah menurunkan dari undang-undangnya, Baik. kira-kira begitu. Baik. Dan satu lagi, di KPU itu di backup oleh yang namanya kesekjenan, kesekretariatan. Itu adalah pihak yang sudah sangat berpengalaman, tahu aturan. Jadi sebelum kita berapat, memutuskan, dokumen-dokumen itu sudah dipersiapkan dulu oleh sekretariat ini. Baik. Dan itu udah biasanya dokumen-dokumen kurang lebih, karena mereka udah terus-menerus melakukan, yang kurang lebih udah baik begitu. Tinggal divisinya merapikan dulu siapa yang bertugas, misalnya divisi teknis dalam hal ini. Ya. Nanti akhirnya difinalkan betul-betul, diketok bareng Baik. di pleno gitu. Dan itu tidak bisa satu orang merubah. Nah, gitu. Keputusan. Keputusan. Tapi perkiraan saya kalau mendengarkan hasil pemeriksaan KPK dengan press conference yang pertama gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang bersangkutan Wahyu sendiri menyatakan mengundurkan diri, urusan pribadi, Baik. mendengar cerita di KPU. Baik. Perkiraan saya dan harapan saya ini adalah ulah yang bersangkutan Iya, hanya sendiri saja. begitu ya. Tidak ada komisioner lain yang terlibat. Perkiraan saya ya, Prof. mudah-mudahan. Baik. Tapi kita berharap Kita KPK lihat bagaimana selidiki betul ya. perkembangannya. Termasuk juga ke arah ini partner dancingnya ini, partai politik ini juga harus dikejar kalau memang ada ya kaitannya ya. Baik, Prof. Juanda, sebenarnya kalau kita melihat ini kan undang-undangnya sudah sangat jelas, sudah sangat tegas begitu ya, sangat firm begitu. Apakah Anda melihat memang ada celah-celah, harus ada regulasi lain mungkin yang untuk mengurusi masalah-masalah seperti ini lagi, terutama untuk caleg-calegnya sendiri? Sepertinya
regulasi untuk melindungi caleg ini sendiri juga masih agak kurang begitu ya? Ya, Prof? saya melihat sebagai orang hukum sebenarnya sudah cukup ya. Sudah cukup? Sudah cukup, tetapi hukum ini dipolitisir atau dipolitiking oleh kepentingan ini yang tidak boleh. Sehingga apapun, katakanlah sekarang pertanyaan yang saya jawab, itu perlu. Tetapi kalau memang dasarnya kekuatan politik atau elit kekuasaan yang ingin mempengaruhi atau merubah, itu kan juga tidak bisa kita bendung. Nah oleh karena itu kembali pada prinsip negara hukum itu dan kita sadar bahwa sebenarnya undang-undang yang berlaku sekarang sudah jelas. Kalau sudah jelas apa yang harus dilindungi? Paling tidak mungkin ditambah secara persoalan teknis. Ketika misalnya katakanlah kalau mau menggantikan, mungkin itu pertanyaan, menggantikan caleg anggota DPR dengan caleg-caleg yang tadi sudah kita jelaskan bahwa ada suara terbanyak sebagai ukuran prioritasnya, maka itu mungkin ditambah lagi di pelaksanaan teknis, bukan di dalam undang-undang, misalnya PP atau di PKPU bahwa ini tidak boleh sepanjang tidak ada pembuktian, misalnya masalah katakanlah yang diberhentikan tadi, itu dibuktikan dulu misalnya, baru mengganti dengan caleg di nomor sekian. Nah, sebenarnya kalau memang itu mau ditambah sebagai pelengkap, tapi sekarang itu sudah cukup menurut saya bahwa itu melindungi untuk anggota atau caleg legislatif kita. Baik. Saya boleh nambah? Boleh, singkat saja tapi ya, Mas Hadar. masih kurang. Perlindungan terhadap caleg yang menjadi korban diberhentikan itu tidak cukup. Sekarang lebih banyak pengaturan itu. Pokoknya kalau partai politik sudah memberhentikan dan dia sudah menjalankan prosedur sisi partai politik, itu sudah selesai buat KPU. Menurut saya itu masih kurang. Harus dilihat dari sisi caleg-calegnya sendiri. supaya adil, berikan ruang supaya dia untuk memberikan pembelaan sebentar. Karena apa? Caleg-caleg ini sudah mendapatkan suara pemilih loh. Jadi itu harus kita perhatikan. Bagus ini ide. Kalau dia ada upaya hukum, harus ditunggu dulu. Cuman saya katakan tadi, apalah arti itu ditambah kalau begitu besarnya nafsu elit kekuasaan atau partai untuk merubah. Makanya partai politik, makanya KPU sebagai pelindungnya, KPU-nya menjadi pelindungnya berdasarkan aturan yang sekarang ada. Sudah cukup. Kalau misalnya tidak ada aturan nafsu, mungkin terkait dengan caleg yang harus ditambah lagi agar juga tidak dirugikan. Kasus kemarin itu ada caleg yang diberhentikan malam sebelum pelantikan besoknya tanpa dia menerima surat pemberhentian, tanpa dia tahu kenapa alasan itu. Nah, kalau membela diri saya setuju. Kalau membela diri ada mekanisme membela diri. Sayangnya Prof Juwanda dan Mas Hadar, waktu kita sudah habis. Mungkin kita akan bisa membahas di lain kesempatan. Terima kasih Prof Juwanda sudah hadir di sini dan juga Mas Hadar sudah hadir di sini. Baik.